700阶，750阶，神之魂！那安然无恙，这不可能。180阶，他是要挑战1000阶吗？非要证明给这个世界看，以我为法！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Fearless Spirit. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali berlanjut dengan diperlihatkan Kinan yang memulai menaiki tangga dengan kecepatan yang tinggi. Dan baru saja Kinan menaiki tangga, ia telah berhasil mencapai tingkatan ke-300. Hal ini pun membuat para murid lainnya cukup kagum dengan kehebatan Kinan. Tetapi Yun Xiao yang melihat ini berpikir sepertinya Kinan tidak akan mampu untuk melewati gerbang keempat walaupun ia merangkak. Baru saja mereka berbicara seperti itu, Kinan tiba-tiba saja berhenti, membuat mereka pun berpikir sepertinya Kinan sudah tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi setelah mereka melihatnya, ternyata Kinan hanya beristirahat saja karena adanya kerikil yang memasuki sepatunya. Setelah batu itu dikeluarkan, Kinan pun melanjutkan perjalanannya. Kinan melanjutkan perjalanannya, ia telah berhasil melewati 450 anak tangga, melewati gerbang keempat sampai telah berhasil melewati 500 anak tangga memasuki gerbang kelima. Orang-orang yang melihat ini pun sangat kaget karena mereka semua tak menyangka bahwasannya Kinan akan mampu untuk melewati rekor dari Xiao Yun yang telah berhasil melewati 500 anak tangga. Sekarang Kinan masih tak terhentikan dengan melanjutkan perjalanannya. Orang-orang yang melihat ini pun jadi berpikir apakah Kinan merupakan orang yang akan mampu untuk mengalahkan rekornya Ji Xiao yang telah mencapai 800 anak tangga. Tetapi Ji Xiao menjawab hal tersebut belum tentu mungkin karena Kinan sendiri yang masih belum mencapai gerbang ke-7. Senior Hualong yang melihat ini berharap kepada Kinan bisa mengalahkan Ji Xiao dengan nantinya ia akan mencapai ke tingkatan 900. Sampai pada akhirnya Kinan melewati sebuah gerbang dari patung ular yang dirasakan Kinan gerbang ini memang tidak ada hambatan. Tetapi tekanan yang dimiliki oleh gerbang ular ini sangat besar dan Kinan harus melewati gerbang ini untuk bisa mengalahkan rekornya dari Ji Xiao. Kinan pun dengan segera mengeluarkan kekuatan dari martial spiritnya untuk bisa membantu dirinya melewati gerbang ular ini. Ji Xiao yang melihat ini merasa kebingungan kenapa Kinan begitu percaya diri untuk bisa melewati gerbang tersebut. Padahal dirinya masih berada di ranah dari body tempering di tingkatan 7. Kemungkinan jika Kinan memaksa masuk ke dalam gerbang tersebut, dirinya akan terpecah belah oleh tekanan yang sangat dahsyat. Xiaoleng yang melihat ini pun merasa khawatir kepada Kinan karena Kinan yang terlalu memaksakan diri. Tak disangka setelah Kinan mengeluarkan kekuatan dari martial spiritnya sebelumnya, membuat Kinan berhasil melewati gerbang ular tersebut, ia pun telah berada di tingkat 950 anak tangga. Yang artinya ini Kinan telah berhasil melewati rekornya dari Ji Xiao. Walaupun Kinan telah melewati rekornya Ji Xiao, tetapi Kinan sekarang masih tetap melanjutkan perjalanannya. Senior Susuan yang melihat ini pun merasa terheran-heran kepada Kinan. Masih tetap bisa walaupun telah berada di peringkat dari 950 anak tangga. Padahal jika seseorang biasa melewati peringkat seperti itu, maka orang itu akan langsung terhenti karena tekanan ilusi dari tangga itu. Tetapi Kinan tak disangka masih tetap melanjutkan perjalanannya. Baru aja berbicara seperti itu, Kinan sekarang telah terjebak di teknik ilusi dari anak tangga tersebut dengan sekarang Kinan yang membayangkan
kalau anak tangga yang ia lewati berubah menjadi tangga magma yang sangat panas. Xiaoling bersama Juyun yang melihat ini pun merasa khawatir kepada Qinan. Tetapi Qinan tidak menyerah, ia masih tetap melanjutkan perjalanannya. Senior Hualong yang melihat ini pun menyadari sepertinya Qinan sekarang akan mencoba untuk mencapai puncak dari anak tangga ini, yaitu tingkatan dari anak tangga 1000. Senior Susian yang melihat ini juga merasa kagum kepada Qinan karena dalam sejarah dari Sekte Xuanling, itu belum adanya orang yang mampu untuk bisa mencapai tahapan puncak. Bahkan bagi seorang jenius pun pikiran mereka yang mencoba untuk bisa ke tahapan puncak, mereka semua langsung terjatuh dan mereka semua langsung terhentikan. Tetapi entah mengapa Qinan pada kali ini berbeda, yakni dia yang masih melanjutkan perjuangannya untuk mencapai ke puncak. Tiba-tiba saja Qinan mendapatkan ilusi yang sangat kuat dari anak tangga tersebut. Yang dimana Qinan sekarang telah terjebak di dunia ilusi itu dengan berhadapan dengan bayangan ayahnya dan juga orang-orang yang telah ia percaya. Dalam bayangan tersebut, mereka semua merasa kecewa kepada Qinan karena Qinan telah melakukan sebuah kesalahan. Yang di sini ia pun membuat Qinan merasa sakit hati dan ia pun terjatuh. Tidak hanya para bayangan dari keluarganya Qinan aja, tetapi tak disangka martial spiritnya Qinan juga menampilkan ilusi yang mengatakan bahwasannya Qinan hanya seorang sampah yang tidak berguna jika tidak mendapatkan bantuan dari dirinya. Tetapi Qinan tidak membenarkan hal itu. Lalu martial spiritnya Qinan pun berkata terlalu percaya diri dengan kemampuannya sampai tidak berpikir bahwasannya ialah yang akan membantunya. Dan setelah itu pun Qinan mendapatkan pukulan dari martial spiritnya sendiri dan Qinan mencoba untuk menahannya. Lalu Qinan pun mendapatkan belenggu dari rantai di dunia tersebut. Tetapi Qinan masih belum menyerah dan mengatakan jangan meremehkan dirinya. Karena dari ia kecil dirinya telah berjuang untuk menghadapi para saudaranya yang jahat kepada dirinya yang selalu merendahkannya. Qinan pun dengan mengeluarkan semangat begitu membara mencoba untuk melepaskan belenggu tersebut sebagai bukti kalau dirinya ini akan membuktikan kepada dunia bahwasannya ia bukanlah orang yang tidak berguna. Berkat semangat yang telah dikeluarkannya, Qinan mampu melepaskan dirinya dari belenggu tersebut dan dirinya mampu untuk melanjutkan perjalanannya. Dan setelah Qinan keluar dari belenggu itu, ia pun menyadari bahwasannya melihatnya sebelumnya hanya sekedar ilusi saja. Dan sekarang pun akhirnya Qinan telah mencapai ketingkatan dari 1000 anak tangga. Senior Susuan yang melihat ini pun sangat kaget karena Qinan yang begitu hebat bisa mencapai anak tangga ke 1000. Tetapi senior Susuan juga masih belum mengetahui apakah ini merupakan pertanda baik ataupun pertanda buruk. Yakni dirinya harus mengawasi Qinan untuk mengetahui potensinya. Xiaoling yang melihat ini juga menyadari bahwasannya Qinan sekarang telah dipromosikan ke ranah dari body tempering ke tingkatan 8. Sedangkan Jixiao yang melihat ini merasa begitu terheran-heran bagaimana Qinan bisa melewati semua rintangan sebelumnya. Kemudian Qinan kembali ke tempat para peserta lainnya dan Qinan pun bertanya kepada senior Susuan apakah dirinya telah berhasil menyelesaikan ujian ini. Senior Susuan membenarkan hal itu, ia juga mengatakan tidak hanya Qinan telah berhasil melewati kompetisinya aja, tetapi Qinan juga telah mendapatkan peringkat pertama dan juga senior Susuan memberikan hadiah kepada Qinan. Tak disangka di saat itu Jixiao malah ingin membegal Qinan untuk menyerahkan seluruh token naga tersebut untuk dirinya. Jika tidak, maka ia akan memberikan pelajaran kepada Qinan karena posisinya di sini lebih tinggi daripada Qinan. Tetapi dia tidak mau, ia memperingatkan kepada Jixiao untuk tetap berfokus kepada misinya. Karena Jixiao harus membuat senior Ouyanggu memenangkan taruhannya. Jixiao yang mendengar perkataan itu merasa kesal kepada Qinan dan langsung maju menyerangnya, tapi untung saja. Di saat itu adanya senior Hualong melindunginya. Ia pun mengatakan bahwasannya ia telah berjanji kepada Qinan untuk melindunginya. Jixiao tidak takut dengan Hualong dengan mengatakan kalau Hualong sekarang bukanlah tandingannya karena Hualong berada di bawahnya Jixiao.
Hualong menjawab kalau begitu mari kita beradu kekuatan di antara mereka. Mereka berdua pun lalu beradu kekuatan martial spirit yang sampai pada akhirnya membuat mereka berdua pun sama-sama terpental. Dan setelah itu pun kedua kubu ini yaitu kubunya Ji Xiao dan juga kubunya Qinan. Mereka berdua akan saling bertarung dengan masing-masing telah mengeluarkan martial spiritnya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.